Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Dunia berdosa ternyata manis dan menarik. Oh ya? Kejatuhan manusia menjadi salah satu kisah dari cerita keseluruhan dunia. Tidak menerima fakta keberdosaan sama dengan penolakan terhadap Tuhan. Sebab Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa dunia, terutama manusia, berada di dalam kuasa dosa. Jadi, apa yang harus kita mengerti dari kisah ini? Dan bagaimana kita bisa melihat Tuhan yang baik di dalam kisah kejatuhan manusia yang buruk? Musa mengisahkan bagaimana kejatuhan manusia pertama di Taman Eden. Adam menerima perintah Allah dan melanggarnya. Pelanggaran terhadap ketetapan Allah tidak pernah berdampak sederhana, karena kita berbicara tentang usaha melepaskan diri dari pencipta, satu-satunya pribadi yang sanggup menopang dan berhak menilai ciptaan. Usaha membuang kemutlakan Allah di dalam dunia ciptaan inilah yang kelak akan berdampak besar secara negatif bagi perjalanan manusia di dalam sejarah. Semangat membuang sang mutlak menjadi pola mutlak di dalam keberdosaan manusia. Kengerian dari semangat ini ketika terus dibiarkan bertumbuh di dalam waktu adalah daya telannya. Dampak yang hadir tidak pernah bersifat konstan, melainkan bersifat eksponensial. Dan manusia selalu berada di dalam kondisi delusif ketika ia berpikir suatu saat ia dapat menghentikan dampaknya ketika ia mau. Semakin lama pembiaran dikerjakan, semakin besar kekuatan untuk menelan manusia. Kejadian 4 menggambarkan bola salju snowball, keberdosaan yang terus membesar. Kain membunuh Habel sebagai lanjutan siklus kejatuhan Adam di hadapan Allah. Kain tidak lagi merespon pernyataan Allah yang absolut. Penetapan Allah yang menerima persembahan Habel menjadi sesuatu yang lagi-lagi relatif dan dirasa perlu evaluasi ulang dari sisi manusia. Kisah pada bagian ini ditutup dengan Lamek, keturunan Kain selanjutnya yang bertambah jahat. Lamek dicatat mengambil 2 orang istri dan menyatakan pernyataan pembenaran dirinya dengan lebih jahat setelah melakukan pembunuhan. Keserupaan pola dengan peristiwa Taman Eden muncul kembali. Tidak ada Allah, yang ada hanyalah Lamek dan ketetapannya. Pada pasal yang ke-6, kita menemukan puncak dari kejahatan manusia. Kejahatan yang dimulai dari satu individu sekarang membesar hingga satu komunitas. Bola salju yang sudah terlalu besar untuk bisa dibenahi manusia sendiri. Dicatat bahwa kecenderungan manusia hanyalah apa yang disukainya dan apa yang jahat. Kejahatan individual ini berkembang begitu rupa hingga menjadi sebuah kejahatan yang berbentuk komunal. Pola ini nanti akan dinyatakan ulang di dalam perjanjian baru oleh Rasul Paulus. Bukan saja manusia berdosa secara individu, Alkitab menyatakan bahwa mereka berkumpul dan saling mendukung di dalam kejahatan mereka. Kebahayaan terbesar bagi manusia ketika yang dicari bukanlah pertobatan, melainkan pembenaran dan dukungan terhadap kejahatan mereka. Manusia yang adalah wadah kebenaran menjadi pencari pembenaran.
Mereka membangun suatu kelompok sendiri untuk menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif demi menelurkan keinginan pribadi yang berdosa. Peringatan bukan tidak disampaikan oleh Tuhan, namun bukankah dunia ini selalu ironis? Sebab sebelum kejatuhan selalu ada peringatan yang dianggap sepi. Dari kejahatan menuju kejahatan yang lebih besar, sebuah pola dari dunia berdosa. Semangat membuang Allah yang dinyatakan sebelumnya telah menjadi fondasi yang membangun dunia ini. Dua zaman yang terdekat dengan kita, yaitu zaman modern dan zaman postmodern, sudah menjadi pendidik kita yang paling akrab yang dibangun dari fondasi tersebut. Zaman modern berangkat dari zaman pencerahan pada abad yang ke-17 dan 18. Zaman di mana pengharapan manusia terhadap rasionalisme dan empirisisme begitu besar. Dua arus pemikiran filosofis ini bukan tanpa pencapaian. Melalui dua arus pemikiran ini, ilmu pengetahuan berkembang secara pesat. Masing-masing diwakili oleh para pemikir besar seperti John Locke, Thomas Hobbes, dan David Hume untuk empirisisme. Bersandingan dengan mereka, René Descartes, Baruch Spinoza, dan Gottfried Wilhelm Leibniz mewakili kubu rasionalisme. Dua kelompok ini terus mengajar perkembangan baik bagi manusia, perkembangan bagi manusia yang lebih baik. Namun, siapa yang membuang Allah memang membuang segalanya. Utopia akan kemanusiaan yang lebih baik kandas pada Perang Dunia I dan II. Pencapaian ilmu pengetahuan tertinggi pada zaman modern justru diterapkan pada alat-alat perang. Mengutip pembahasan dari pendeta Stephen Tong perihal sin dan lostness, inner security di dalam dunia berdosa adalah salah satu aspek yang hilang ketika manusia lepas dari Allah. Maka tidak heran bila istilah homo homini lupus hadir di dalam dunia nyata. Modernisme yang sempat diharapkan menjadi mesias bagi kemanusiaan ternyata kandas sudah. Kekecewaan yang besar terhadap zaman modern menelurkan zaman yang tidak kalah jahatnya dalam mewakili kejahatan manusia. Dicetuskan oleh Friedrich Nietzsche dengan pernyataan bahwa Allah sudah mati. Yang dimaksudkan Nietzsche dengan Allah sudah mati adalah kematian semua norma-norma yang mengekang manusia. Manusia harus terbebas dari kekangan nilai-nilai masa lalu modern yang terbukti membawa kemalangan terhadap kemanusiaan. Kalau dilihat dari sejarah, semangat membuang Allah dan menjadi Allah bukan barang baru yang dikeluarkan oleh Nietzsche. Akibat arus pemikiran ini, manusia semakin terpusat pada diri sendiri, dan sebagaimana pola dasar keberdosaan, sekali lagi dari kejahatan menuju kejahatan yang semakin ekstrim. Jikalau di zaman modern masih ada semangat humanis untuk mengejar kebenaran dan kemajuan bagi kemanusiaan, maka pada zaman postmodern segala sesuatu ditarik nyaris mutlak bagi diri sendiri. Segala sesuatu direlatifkan sambil memutlakkan diri. Relativisme dan subjektivisme sekarang menjadi mesias yang baru. Akankah kita menemukan kembali kebohongan pada ujungnya? Postmodern yang merelatifkan segala sesuatu sudah jelas membawa semangat membuang Allah yang absolut. Pola Alkitabiah yang sama dalam pembacaan dunia fall pada kerangka CFRC, Creation, Fall, Redemption, dan Consummation. Memulai dari diri adalah satu-satunya opsi ketika manusia tidak memulai dari Allah. Semangat yang sama, sadar tidak sadar, ternyata hadir di dalam kekristenan. Jikalau dahulu semangat untuk membuang Allah diwujudkan dengan melawan Allah, sekarang
Pembuangan Allah justru lebih licik. Kita membuang Allah dengan cara memperalatnya. Religiusitas Kristen digunakan secara manipulatif, merelatifkan kebenaran dan menggantikannya dengan definisi pribadi. Saya mau mengumulkan, saya bertumbuh, senang di tempat itu, saya beriman, pengen, saya sudah nggak tahan, pasti dapat. Saya minta maaf, kamu harus memaafkan saya, dan telan sendiri pahitnya. Kengerian terbesar justru keluar dari lingkungan yang rohani. Sebab penipuan paling berbahaya keluar dari penipu yang memiliki image dan nama yang baik. Karena siapa yang bisa percaya bahwa ia yang baik itu menipu? Sebuah refleksi bagi kita. Apakah kita sedang bersandiwara di hadapan Tuhan? Sebab bagaimana mungkin kita bisa menata hati dan hidup yang super berantakan bila kecenderungan hati kita masih berusaha melegalkan kehendak pribadi kita dengan topeng religius? Jangan-jangan kita memunculkan kemunafikan ala pemungut cukai yang menepuk-nepuk dada di depan bait Allah yang lebih parah dari orang Farisi yang dikisahkan pada bagian tersebut. Pada akhirnya, dunia berdosa memang manis dan menarik dalam rayuannya untuk membuat kita bersandiwara, menipu diri, menipu orang lain, dan berusaha menipu Allah. Tetapi Allah tidak mengakhiri kisah manusia dalam kejatuhan. Semoga Ia berbelas kasihan kepada kita dan membukakan kuasa penebusannya yang menyegarkan bagi jiwa-jiwa yang telah pahit akibat keberdosaan. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Matius 20 ayat 31. Menutup video ini, saya mengingat bait kedua dalam lagu Tinggal Sertaku, atau dalam bahasa Inggris Abide With Me. Hidupku surut, ajal mendekat, nikmat duniawi hanyut melenyap. Tiada yang tahan, tiada yang teguh, Kau yang abadi tinggal sertaku. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.